لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai pada detik ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan keimanan, masih diberikan kesempatan guna mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat kita secara berjamaah. Salam dan salam tak pula kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi yang telah membawa kita melalui ajarannya dari alam yang penuh dengan ketertinggalan menuju ke alam yang terang benderang, penuh dengan kemajuan, penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, selaku khatib tak lupa pula senantiasa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian agar tentunya senantiasa meningkatkan takwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menaati segala apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan kita dengan kualitas kadar keimanan kita yang meningkat dan menurun atau fluktuatif yang tidak menentu, tergantung bagaimana kita berada dalam posisi kehidupan. Al-iman yazdadu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan seseorang terkadang naik ataupun turun. Yazidu bil ta'ah, akan bertambah ketika dia berada dalam ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang keimanan seseorang ketika dia berada dalam kemaksiatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu jalan yang ini tentunya menjadi kewajiban, menjadi nasihat di setiap Jumat, yaitu takwa. Kita diperintahkan berbekal dengan takwa. Kata Nabi SAW, ketika seseorang berbekalkan takwa maka cukuplah bagi mereka. Sehingga bagaimana pentingnya takwa yang sering kali kita dengarkan, kita paham betul bagaimana definisi arti takwa itu. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan takwa di dalam kehidupan kita. Tentunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehidupan dan kematian. Tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Maka tentunya kita sebagai muslim, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya menginginkan ketika kita kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban, kitalah orang-orang yang dalam kategori ayyukum ahsanu amala tadi. Tentunya dengan demikian ketika kita ingin dilihat siapakah yang terbaik, maka Allah menyisipkan ujian, rintangan, kemudian diberikan nikmat. Maka tentunya terkadang kita sebagai manusia menganggap setiap kesedihan, menganggap setiap ujian yang diberikan oleh Allah
berupa rintangan dari hajat yang diinginkan, berupa kehilangan dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan ujian. Terkadang kita lupa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah bisa jadi itu merupakan ujian bagi kita. Ujian untuk apa? Ujian untuk melihat apakah kita bersyukur kepada Allah atau tidak. Apakah dengan nikmat ini bertambah ketaatan kita atau tidak. Apakah dengan nikmat ini derajat takwa kita semakin meningkat atau sebaliknya. Berapa banyak kita mengaplikasikan syukur di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai syukur dalam setiap aktivitas kita, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tentunya kita tidak terlepas dari berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah. Kita sebagai manusia terkadang bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Tidak jarang kita mengucapkan alhamdulillah. Tetapi sesungguhnya syukur yang baik adalah bagaimana kita mengaplikasikan dengan nikmat yang kita dapatkan, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu mereka bersyukur untuk dirinya sendiri, akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ketika kita tidak pandai untuk bersyukur, kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha bijaksana, maha mulia. Di ayat lain dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mengapa dikatakan bahwa ketika kita bersyukur akan kembali ke diri kita? Karena Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan sebaliknya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kita tidak pandai untuk bersyukur, maka tentunya azab Allah sangatlah pedih. Maka Allah memberikan kita bekal dalam menjalani kehidupan. Apa bekal itu? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Allah memberikan kita dua bekal yang penting untuk mencapai derajat takwa tadi. Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Mengapa sabar dibarengi dengan sholat? Karena sabar adalah wujud bagaimana kita mengendalikan hati kita, bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Ketika itu tadi contohnya bagaimana ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap sabar untuk menerima, memahami bahwa apa yang diberikan kepada kita, yang menjadi takdir kita, adalah satu ujian dari Allah yang akan mendapatkan ganjaran tentunya. Dan kita yakin bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian kepada seseorang kecuali dia mampu untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan sabar ketika kita mendapatkan nikmat. Apa yang kita lakukan dengan nikmat yang telah Allah berikan? Apakah bertambah ketaatan kita atau kita hanya sekedar senang kemudian lupa kembali dengan kewajiban-kewajiban kita? Maka sabar adalah bagaimana kita menata hati kita untuk senantiasa terkonek, senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai pengawas kita yang senantiasa melihat setiap aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, apapun yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa meyakini bahwa semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai manusia tidak bisa dihindari bahwa tidak jarang terkadang dalam sehari kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Maka dari Allah berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa maut yang senantiasa kita lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti akan menjumpaimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, baik yang gaib maupun yang syahadah, yang nyata. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian diperlihatkan apa yang telah kita perbuat. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah memberikan kita modal yaitu sholat. Sekarang bagaimana kita mengevaluasi diri kita tentang sholat yang telah kita dirikan. Sholat
amalan penentu bagi amalan-amalan yang lainnya. Ketika baik sholat kita, maka baiklah seluruh amalan kita. Bagaimana dalam sholat kita? Sholat wajib kita, apakah kita sudah melaksanakannya 5 kali sehari semalam, 5 waktu? Kemudian sudahkah kita melaksanakan dengan tepat waktu? Atau tidak jarang kita menunda-nunda waktu sholat? Sehingga terkadang banyak orang, bahkan dari kita semua, terkadang kita banyak berdoa kepada Allah, doa yang sudah lama kita idam-idamkan, kita ingin-inginkan, hajat yang kita perlukan, tetapi terkadang terkesan bahwa tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi hajat-hajat kita yang tertunda karena kita banyak menunda-nunda panggilan Allah, menunda-nunda kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana Allah akan memberikan kita segala apa yang kita butuhkan ketika panggilan Allah kita abaikan? Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka tentunya bagaimana kita menjadikan modal sabar kita menjadikan bekal sholat kita sebagai satu wadah untuk kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita, senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka tentunya kita akan senantiasa menghadirkan Allah di dalam diri kita. Dan dengan kita menghadirkan Allah di dalam diri kita, senantiasa kita akan berusaha untuk menaati segala apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Sebagaimana definisi dari takwa tadi. Semoga kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa, senantiasa diberkahi dalam setiap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda daral imtihanati wa tajribat liyamtahina bihi jami'al makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bada fihi bi nafsihi wa tala bi malaikatil qudsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim innal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban